Shalom teman-teman. Jadi ini adalah persekutuan Jumat online pertama kita. Sebelum kita mulai, aku persilakan teman-teman untuk mengambil sikap satu teduh sejenak. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Janganlah kita ragu lagi. Dengan lembut Tuhan telah mengajak aku dan kau. Janganlah kamu enggan menerima kasih-Nya terhadap kita, terhadap aku dan kau. Bagi teman-teman yang telah selesai satu teduh, mari kita angkat pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Walau dari rumah kami masing-masing, tapi kami masih bisa bersekutu bersama dengan media yang ada. Kami serahkan persekutuan ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat semuanya ya. Gimana pergaulan online-nya nih? Kayaknya banyak tugas ya. Karena kita ketahui juga penyebaran virus COVID-19 saat ini masih sangat berbahaya, dan kondisi saatnya juga belum memungkinkan kita buat beraktivitas seperti biasanya. Mungkin teman-teman merasa jenuh di rumah. Tapi ingat, dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama kita loh. Sekarang pun Dia ada bersama kita. Dengan adanya PJ online ini, mungkin bisa mengobati kerinduan teman-teman dengan persekutuan Jumat. Dan yang pasti dengan firman Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk menyiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mungkin akhir-akhir ini banyak pergumulan yang kita alami. Hati terasa berat, dan mungkin tidak seorang pun mengerti beban yang kita alami. Dia telah berfirman, Dia selalu pedulikan kita. Mari kita datang kepadanya, sujud di altarnya. Mari kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Shalom, sahabat POM IT yang sedang belajar di rumah hari ini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat bersama dengan keluarga ya, dan tentu tetap semangat juga di dalam studinya. Meskipun kita di rumah aja, berharap teman-teman dapat terus membangun semangat untuk bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan juga ya. Dan bersyukur untuk hari ini kita masih bisa bersekutu meskipun di dalam bentuk ibadah online. Saya Maria Simanjuntak, staf Perkantas Banten, diundang untuk membawakan renungan di dalam persekutuan Jumat saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri penyelenggaraan ibadah ini meskipun dalam bentuk online. Kami meminta Tuhan tetap berkenan menjumpai kami di tempat kami masing-masing dan menolong hati kami juga terbuka dan siap mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah dengan baik, dan biarlah Tuhan juga menolong menjadikan tanah hati kami baik, subur dan gembur, dan setiap suara manusia yang kami dengar, Tuhan ubahkan menjadi suara Roh Kudus yang berbicara untuk mengajar dan mendidik kami ke dalam kebenaran. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin jam-jam pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam segala keterbatasan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami menjadi murid yang mendengar dengan hati dan telinga yang siap, dan duduk diam di bawah kaki Sang Guru Agung. Kami datang kepada Tuhan dalam keterbukaan untuk dipimpin oleh firman-Mu. Berbicaralah, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan membaca dalam bagian perjanjian lama, yaitu bilangan 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Bilangan 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemudian sampailah orang Israel, ya ini segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan kepada Musa dan Harun, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, pada suatu hari ada seorang pria membawa pulang mobil baru kebanggaannya. Kemudian ia meninggalkan mobil baru tersebut sejenak untuk melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian datanglah anak lelakinya yang berumur baru 3 tahun dengan sangat gembira melihat ada mobil baru. Ia kemudian memukul-mukulkan palu yang ada dekat mobil tersebut ke badan mobil baru itu yang adalah milik ayahnya. Akibatnya mobil baru itu penyok dan catnya tergores. Pria tersebut berlari menghampiri anaknya itu dan memukulnya dengan emosi. Memukul tangan anaknya dengan palu sebagai hukuman.
Setelah sang ayah tenang kembali, dia segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk menyelamatkan jari-jari sang anak yang hancur, namun tetap gagal. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengamputasi seluruh jari pada kedua tangan anak kecil tersebut. Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi dan jari-jari tangannya dilihatnya tidak ada dan dibungkus dengan perban, dengan polos ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf mengenai mobil ayah." Kemudian anak ini bertanya lagi kepada ayahnya, "Tetapi kapan ayah jari-jari tanganku ini akan tumbuh kembali?" Sang ayah pulang ke rumah dengan hati yang amat terpukul dan hancur. Kemudian ditemukanlah bahwa ia pun melakukan bunuh diri di dalam rumahnya. Nasi telah menjadi bubur. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan apa yang dialami oleh kisah ayah dengan penyesalan yang tidak bisa mengubah keadaan anaknya kembali seperti sedia kala. Penyesalan memang selalu ada di belakang setelah apa yang kita lakukan. Dan ketika penyesalan baru datang, maka kita pasti berharap seandainya waktu dapat diputar kembali, pasti kita tidak akan melakukan tindakan bodoh itu. Seandainya saja sang ayah juga dapat mengendalikan dirinya dan tidak terpancing oleh emosinya, sehingga tidak jadi salah bertindak, tentu hal buruk bisa terhindar. Saya dan teman-teman tentu bukanlah orang yang tidak pernah menyesal atas tindakan-tindakan yang kita perbuat. Dan penyesalan itu muncul akibat dalam kondisi-kondisi tertentu kita terprovokasi dan terpancing dengan faktor-faktor yang muncul secara internal maupun eksternal, sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita dan akhirnya mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Pengendalian diri memang adalah kunci agar kita tidak menjadi reaktif terhadap kondisi tertentu yang membuat kita terprovokasi. Menguasai diri memang tidak mudah, tapi mungkin. Bukan hal yang mustahil ketika kita tinggal di dalam Roh Kudus Allah. Itu dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, di mana penguasaan diri merupakan salah satu dari wujud buah roh yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Teman-teman, jika saja kita bisa menguasai diri dan tidak cepat menjadi reaktif terhadap kondisi-kondisi yang memprovokasi kita, maka mungkin kita bisa terhindar dari penyesalan di kemudian hari atas setiap tindakan kita dan yang akhirnya menyelamatkan hidup kita. Lalu bagaimana agar kita bisa menguasai diri dan memutuskan bertindak dengan tepat? Teman-teman, kita akan belajar pengendalian diri di dalam bagian tokoh Musa yang diceritakan di dalam perikop ini. Mari kita membahasnya. Ada yang menarik, teman-teman, dalam filosofi seni melukis orang Cina, di mana sangat diperlukan kehati-hatian dalam menarik kuas di setiap kanvas jika tidak ingin lukisannya rusak dan tak dapat dilanjutkan kembali. Begitupun juga di dalam kehidupan kita sama seperti halnya sedang melukis, maka sangat diperlukan kewaspadaan pada setiap tindakan yang dilakukan jika tidak ingin menyesal dalam kehidupan yang mendatang. Teman-teman, kisah yang kita baca hari ini adalah suatu peristiwa yang di dalam sepanjang hidup Musa akan disesali seumur hidupnya. Kejadian itu adalah bagian dari tindakannya yang tidak dapat lagi diulang mundur sehingga mengakibatkan hal buruk menimpa bangsa Israel yang dipimpinnya. Apakah itu? Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel sudah sekian lama hidup dalam perbudakan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Karena kesusahan dan penderitaan umatnya itu, maka Allah pun memperhatikan jeritan hati mereka karena mengingat perjanjian kepada Abraham atas tanah perjanjian dengan keturunannya. Lalu oleh kasih karunia Allah kepada umatnya Israel, maka Allah membangkitkan seorang pemimpin, yaitu Musa, yang dimana dipanggil untuk membawa bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham tersebut untuk pergi keluar dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian yang telah diberikan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sebagaimana janji Tuhan itu sendiri kepada leluhur mereka, maka hal yang paling mereka rindukan adalah tentu agar bisa sampai dan masuk di tanah perjanjian yang mereka sudah nanti-nantikan. Sebab tanpa kepemilikan tanah, sebuah bangsa tidaklah memiliki identitas
dan menjadi kaum yang belum merdeka. Tentu hal ini ditakutkan karena mereka bisa saja kembali diperbudak oleh bangsa lainnya. Namun apa yang terjadi teman-teman? Karena satu kesalahan yang kecil dibuat oleh Musa sebagai seorang pemimpin, namun hal itu adalah fatal, kesalahan yang sangat fatal bahkan bagi dirinya dan berdampak kemudian bagi bangsa Israel yang mengakibatkan murka Tuhan juga turun atas mereka. Tuhan menolak Israel dan juga Musa untuk masuk ke tanah perjanjian tanpa terkecuali. Hal ini tentu sangat menyedihkan hati Musa dan mungkin hatinya hancur karena Tuhan murka, menghukumnya dan menolaknya. Kita juga melihat dalam Ulangan 3 di ayat 23-29 teman-teman, di mana Musa pun pernah berkali-kali memohon kepada Tuhan agar dapat menganulir kesalahannya dan mencabut ketetapan hukuman atas dosanya. Tetapi apa yang Musa dapatkan? Tuhan malah berkata, "Cukuplah, jangan memohon hal itu lagi karena aku tidak akan mengubahnya." Wow, Musa ditolak oleh Tuhan, padahal Tuhan mengasihi Musa. Teman-teman, kita juga pernah seperti Musa tentunya. Atas setiap permohonan kita pernah mengalami ditolak atas jawaban-jawaban dari Tuhan. Apapun alasan Tuhan menolak, pasti Tuhan punya pertimbangan yang tidak akan salah dan semena-mena terhadap kita umatnya. Bisa saja itu karena demi kebaikan kita ataupun karena upah hukuman dosa yang telah kita lakukan. Bagaimanapun itu, Tuhan punya hak memutuskan apapun dalam kehidupan kita, sebab Ia adalah Tuhan. Oleh karenanya, berhati-hatilah ketika kita bertindak dengan mengendalikan diri kita, supaya kita tidak dihukum dan ditolak oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menjadi murka dan menolak Musa, juga bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Di dalam bilangan yang kita baca, pasal yang ke-20 ini, kita melihat narasi di mana Musa telah didapati melakukan kesalahan yang disebutkan oleh Allah sebagai bentuk ketidakpercayaan Musa kepada Allah, dan hal itu menjadi satu bentuk tidak menghormati kekudusan Tuhan Allah sendiri di depan publik mata orang Israel. Di ayat yang ke-12. Memang apakah yang telah dilakukan Musa sampai Tuhan menganggap Musa tidak menghormati kekudusannya? Kita lihat teman-teman cerita di awal perikop ini, bahwa bangsa Israel yang sedang kehausan dan kelelahan setelah berjalan di padang gurun dari perhentian ke perhentian, kemudian mereka mendatangi Musa dan Harun dengan keluhan dan sungut-sungut kemarahan, karena mereka mendapati ketidaktersediaan mata air, di mana mereka menjadi haus dan mereka berpikir mungkin Musa sengaja membuat mereka mati pelan-pelan di sana. Lalu pertengkaran pun terjadi antara bangsa Israel yang menuduh Musa serta memojokkan Musa, menganggap Musa menjadi pemimpin yang merencanakan yang jahat dengan membuat Israel mati di tengah padang gurun. Itu ada di ayat 3 sampai ayat yang ke-5, teman-teman. Namun setelah pertengkaran itu terjadi, di mana mungkin saya membayangkan ada perdebatan ketika itu, Musa dan Harun pun memilih untuk pergi menghampiri Tuhan Allah dan meminta petunjuk atas permasalahan tersebut. Lalu ketika mereka sampai di pintu perkemahan, maka Allah menemui mereka dan berfirman dalam kemuliaannya. Tuhan kemudian berfirman dengan meminta Musa bersama Harun dan bangsa itu agar berkumpul di depan bukit batu. Lalu dengan tongkat yang pernah dipakai oleh Musa ketika membelah laut Teberau sehingga menjadi terbagi dua, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa agar berkata kepada bukit batu yang ada di hadapan mereka supaya mengeluarkan airnya untuk mereka semua. Ada di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman, tongkat itu sendiri menjadi simbol yang melambangkan bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Musa itu semata-mata datangnya dari dan oleh karena
kehendak Tuhan Allah saja dan bukan sebab tangan kekuatan Musa itu sendiri. Setelah mendapatkan solusi dari Tuhan, kemudian Musa pergi kepada bangsa Israel dengan membawa tongkat yang ada padanya. Namun bukannya Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu berkata kepada bukit batu agar mengeluarkan airnya. Namun yang terjadi adalah dalam kemarahannya Musa tidak bisa mengontrol dirinya dan justru ia malah meluapkan emosi kemarahannya dengan berkata serta memaki kepada bangsa Israel sebagai orang-orang yang durhaka. Teman-teman, dari sini kita melihat bahwa Musa begitu marah karena keluhan dan sungut-sungut bangsa Israel kepadanya dengan meminta supaya Musa memberi minum. Inilah kemudian yang menjadi pintu gerbang awal di mana Musa semakin dekat dengan tindakan yang salah karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya dan gagal menguasai dirinya, teman-teman. Biasanya juga kita pun begitu, bukan? Ketika emosi sedang meluap-luap dan amarah masih tersimpan di dalam hati, kita pun tak jarang untuk sulit mengendalikan setiap perkataan kita yang akhirnya juga bisa menyakiti orang lain. Bahkan kita akhirnya juga bisa jatuh dalam dosa perkataan. Itulah kenapa dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, kuasailah lidahmu maka kamu dapat menguasai dirimu. Saya, teman-teman, pernah punya pengalaman juga karena tidak bisa mengendalikan omongan, maka saya melukai hati sahabat saya sehingga menyebabkan butuh waktu yang lama untuk bisa rekonsiliasi. Saya sangat menyesal bahkan sampai hari ini mengingat kejadian itu. Syukurlah kami bisa sama-sama saling merendahkan hati dan akhirnya menjalin kembali persahabatan dengan baik. Lalu kembali teman-teman ke dalam pembahasan kita. Apa yang terjadi teman-teman setelah Musa meluapkan amarahnya kepada bangsa Israel dengan mengatakan orang-orang durhaka kepada mereka? Bukannya Musa memerintahkan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, ternyata Musa malah memukul bukit itu sampai 2 kali bahkan karena mungkin ia masih saking geramnya dan tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian bukit batu itu pun mengeluarkan air sehingga bangsa Israel dan ternak mereka pun kemudian bisa minum dengan puas di ayat yang ke-11. Teman-teman, masalah urusan air dengan bangsa Israel sampai di sini memang kelihatannya sudah dapat ditangani. Namun tunggu dulu, ternyata Musa belum lepas dari urusan masalah sebagai seorang pemimpin berhadapan dengan Tuhan Allah. Setelah itu teman-teman, Tuhan Allah berfirman datang kepada Musa dan Harun. Tuhan ternyata menegur Musa dan Harun sebagai seorang pemimpin di mana tidak melakukan bagian apa yang seperti Tuhan perintahkan kepada mereka dengan taat dan juga dengan sempurna. Apakah itu pelanggaran yang dibuat Musa dan Harun? Kita tahu teman-teman bahwa di awal disebutkan bahwa Musa telah memukul bukit batu itu. Padahal hal tersebut tidaklah Tuhan minta dan perintahkan untuk Musa lakukan. Tetapi ternyata Musa malah melakukannya sampai sebanyak 2 kali. Mungkin itu karena begitu emosinya yang diakibatkan ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan teman-teman, disinilah Tuhan melihat Musa tidak mempercayai Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan. Dan pada Harun pun tak luput ia dari muka Tuhan atasnya. Kenapa? Karena Harun dianggap membiarkan Musa dalam kesalahan dan tidak bisa meredam amarah adiknya. Sebagaimana pernah teman-teman kita tahu Harun pun pasif dalam sikap ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Dengan kejadian tersebut, maka Allah pun menghukum Musa dan Harun serta bangsa Israel yang berumur di atas 20 tahun untuk tidak bisa memasuki tanah perjanjian yang mereka nantikan itu.
selama 40 tahun bangsa Israel hanya berputar-putar di padang gurun. Wow, apakah karena perkara Musa memukul bukit batu itu saja sampai sebegitunya Tuhan menghukum Musa, Harun, serta umatnya sendiri? Tunggu dulu. Masalah di sini sesungguhnya sejak awal adalah sungut-sungut bangsa Israel yang Tuhan sangat membenci sungut-sungut. Kemudian Israel juga bertengkar pula dengan Musa. Itu pun menandakan Israel memberontak terhadap pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Selain itu, teman-teman, yang lebih fatal adalah karena Musa menghina simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukit batu itu oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 digambarkan sebagai Kristus yang adalah batu karang, di mana Kristus mengeluarkan air hidup bagi umatnya yang percaya kepadanya. Dengan memukul batu, itu artinya Musa sedang menghina kehadiran Tuhan dan juga tidak menghormati kekudusannya karena tidak taat melakukan apa yang tidak Tuhan minta. Itulah teman-teman yang membuat akhirnya Tuhan marah kepada Musa, sebab Musa juga tidak bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya. Lalu jika memang Musa telah berbuat kesalahan dengan melanggar perintah Tuhan, apakah Tuhan tidak dapat bermurah hati dan mengampuni Musa? Padahal juga hanya sedikit saja kesalahan Musa, teman-teman. Tetapi itulah Tuhan, di mana tidak pernah berkompromi dengan dosa dan ketidaktaatan, sekecil apapun itu. Mengapa Musa tak dapat mengendalikan dirinya? Teman-teman, kita bisa melihat di ayat yang pertama. Musa baru saja kehilangan kakaknya. Musa di dalam kondisi ini pasti Musa masih berduka dan juga dalam kesedihan. Kemudian juga yang kedua, Musa mungkin juga bersama dengan umat Israel mengalami kelelahan yang sama. Karena Musa juga ikut berjalan, bukan hanya bangsa Israel. Dalam kondisi yang berduka dan lelah fisik, lelah hati, kondisi Musa akhirnya tidak dapat mengontrol dirinya. Ia tidak dapat mengelola emosinya sehingga menjadi meledak. Hal itu nyata sejak awal karena Israel bertengkar dengan Musa. Itu artinya Musa memang terlibat dalam perdebatan adu mulut dan dalam kemarahan. Teman-teman, kemarahan yang tidak dikendalikan oleh Musa telah membawanya kepada perbuatan yang tidak seharusnya dan menjadi tidak taat. Dengan begitu, Musa pun dalam ketidaktaatannya telah melanggar kesucian nama Tuhan sebagai seorang pemimpin umat pilihan Allah. Paulus mengatakan juga di dalam surat Efesus agar memperingatkan ketika amarah datang menghinggap hati, jangan sampai berbuat dosa dan jangan sampai berlarut-larut sebelum matahari terbenam di dalam Efesus 4 ayat 26. Itu artinya teman-teman, dalam kemarahan Musa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga Musa juga sampai kepada berbuat dosa. Dan apa yang Yakobus sampaikan dalam amarah manusia, Yakobus menyatakan bahwa tidak ada kebenaran Allah yang dikerjakan. Teman-teman, Musa gagal mengendalikan emosinya dan gagal menguasai dirinya. Padahal Musa adalah orang yang dikenal dengan kelemah lembutannya di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Tetapi hati Musa diuji dengan setiap kondisi yang ada. Dan ia pun ternyata didapati di dalam situasi ini gagal untuk bisa ditemukan penguasaan diri yang baik. Saudaraku, kelemah lembutan memang baik, tetapi ketaatan itu adalah segalanya bagi Tuhan. Karenanya teman-teman, Tuhan ingin umatnya agar dapat hidup dalam ketaatan. Sebab ketaatan adalah tanda hidup menghormati Allah yang kudus. Karena itu perlu usaha
untuk umat Allah mengendalikan dirinya, menguasai dirinya agar bisa bertindak hati-hati dan tidak menyesal di kemudian hari atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga hidup orang percaya bisa diselamatkan juga dari murka Allah. Hal itu juga seperti permainan catur, di mana ketika kita bermain catur, waktu kita maju meletakkan pion kita tidak akan bisa kembali untuk mundur. Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 menyebutkan bahwa penguasaan diri adalah karya Roh Kudus. Itu tidak bisa dimungkinkan terjadi dengan perbuatan baik manusia. Penguasaan diri adalah tanda orang yang bisa menguasai diri adalah tanda ia hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Dan ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, tentu kita akan melekat kepada firman Tuhan, punya persekutuan dengan firman, sehingga kita bisa menyelaraskan hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan firman. Itulah kenapa teman-teman, penguasaan diri adalah karya Roh Kudus. Kita nggak bisa mengusahakannya dengan diri kita sendiri. Kita perlu bergantung kepada Tuhan, bergantung di dalam Roh Kudus agar bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita sehingga kita tidak menjadi berdosa. Tuhan Yesus juga sudah menjadi teladan bagaimana sebagai manusia ia bisa mengendalikan diri. Tuhan menjadi teladan yang sempurna di tengah kondisi apapun yang memancing dirinya untuk bersikap reaktif, tetapi Tuhan sangat bisa dalam kasih untuk melakukan apa yang tepat seharusnya, bertindak dengan tepat sebagaimana apa yang seharusnya. Itu juga yang diminta oleh Tuhan pada hari ini kepada kita, agar kita dapat menguasai diri dalam segala hal, dalam setiap waktu, supaya kita bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita, baik karakter kita maupun perkataan kita. Teman-teman, di tengah wabah corona ini, kita harus beradaptasi dengan kondisi tinggal di rumah. Untuk bisa tinggal di rumah, belajar di rumah, kita juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi kita perlu menguasai diri kita untuk kita tidak egois, supaya kita tidak menjadi korban dan juga tidak membuat orang lain menjadi korban kalau mungkin kita terkena virusnya. Teman-teman, kita perlu juga selain itu dalam kondisi saat ini mengendalikan diri agar bisa mengelola waktu dengan baik, tetap fokus, tekun di dalam belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Mungkin ada kondisi yang membuat kita menjadi malas dan akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas kita sesuai dengan target penyelesaiannya. Tetapi siang hari ini kita diminta untuk menguasai diri kita supaya kita bisa menyelamatkan kehidupan kita daripada penyesalan di kemudian hari karena kesalahan atas tindakan-tindakan kita. Pada akhirnya teman-teman, kuasailah dirimu dan jadilah bijak di dalam setiap tindakan, supaya ketika kita menguasai diri kita, kita bisa untuk menjadi orang yang menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana kita hadir. Hal itu bisa dimungkinkan ketika saya dan teman-teman hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita.
Bagaimana caranya? Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan berdiam di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, sehingga kita bisa dimungkinkan untuk bisa berbuah di dalam penguasaan diri. Dan itulah yang akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang melihatnya. Pada akhirnya teman-teman, mari kita berjuang untuk menguasai diri, kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu meskipun sulit, tetapi semoga ini tidak menjadi hal yang mustahil ketika kami bergaul erat dengan firman di dalam persekutuan dengan Roh. Kami menyerahkan diri kami di tengah kondisi yang mencekam, wabah penyakit bangsa dan negara kami, bisa saja kami juga reaktif, tapi tolong kami untuk bisa menguasai diri kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Banyaknya godaan duniawi yang kita hadapi mungkin membuat kita goyah, membuat kita takut, dan bahkan membuat kita kehilangan kepercayaan. Marilah kita menguasai diri kita dan jaga integritas kita. Janganlah takut sebab pertolongan Tuhan begitu ajaib. Sebab Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara
kasih-Mu, Tuhan. Setelah ini kita akan menaikkan doa syafaat. Untuk pengurus, aku persilakan untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami bisa berkumpul bersekutu bersama dalam persekutuan online ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam persekutuan online pada hari ini. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan mungkin mereka ada kesibukan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan setiap kegiatan mereka dan Engkau bimbing mereka Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk rektor Tuhan, dosen dan staf Tuhan. Kiranya Engkau berhikmat Tuhan buat rektor kami yang baru. Kiranya rektor yang baru menjabat bisa memimpin dan membuat ITI menjadi lebih baik. Dan berkati dosen dan staf Tuhan, agar dosen dan staf bisa bekerja dengan baik dan bisa mengajar dan mendidik mahasiswa kampus ITI dengan baik ya Tuhan. Dan berkati juga Tuhan untuk kampus ITI, kampus kami yang sekarang sedang lockdown Tuhan. Kiranya kampus ITI bisa kembali seperti semula, perkuliahan berjalan normal, dan kampus ITI bisa berdampak untuk masyarakat dan sekitarnya. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Engkau sertai bangsa ini, pulihkan dan ampuni bangsa ini Tuhan, agar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan kiranya wabah COVID-19 bisa cepat selesai dan semua kembali normal ya Tuhan. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, kiranya Engkau berhikmat, kepintaran dan kesehatan Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan serta jajarannya Tuhan, menteri-menteri Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan jalan mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku persilakan untuk Kak Maria, doa penutup. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami kembali menyerahkan diri kami untuk diutus di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan kekhawatiran akan wabah penyakit. Biarlah kami di dalam setiap kondisi yang mencekam hari ini tidak menjadi reaktif, dan kami juga bisa menguasai diri kami, mengendalikan diri kami, sehingga kami bisa menyelamatkan hidup kami dari hal-hal yang membuat kami menyesal di kemudian hari karena tindakan dan sikap kami yang tidak tepat. Biarlah ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengendalikan diri dalam segala hal, dalam setiap waktu, baik karakter maupun perkataan kami, sehingga kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mohon ampun dosa di dalam setiap pelanggaran-pelanggaran ketika kami tidak bisa menguasai diri kami, dan biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, dan biarlah berkat Tuhan atas kami dan memampukan kami untuk hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil sikap satu dus jenak. Persekutuan Jumat pada hari ini telah selesai. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.